Selamat siang anak-anak sekalian. Senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang bersedia memimpin untuk berdoa? Saya bersedia, Bu. Oh, baik Novi. Terima kasih sudah bersedia mewakili teman-teman lainnya ya. Oke, Bu. Baiklah, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Ananda sudah bersedia bergabung di dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini melalui media Zoom. Ya, sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri, Bu? Kabar Ibu baik. Bagaimana kabar kalian? Kabar kami baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sebelum masuk ke dalam kegiatan, hari ini Ibu kumpulkan beberapa peserta didik kelas 11, di mana yang hadir saat ini adalah yang Ibu pilih setelah berdiskusi bersama dengan wali kelas kalian. Kalian ini sudah saling mengenal semua belum ya? Ada yang kenal sih, Bu. Kebetulan ada beberapa yang sudah saya kenal, Bu, tapi ada juga yang belum. Saya juga begitu, Bu. Beberapa dari teman-teman ini ada yang udah saya kenal. Yang lainnya salam kenal ya. Ya, salam kenal. Kalau saya sih ya, Bu, udah familiar nih, Bu, kayaknya sama ibu-ibu semua, wajah-wajahnya di sini. Tapi masih suka lupa nama nih, Bu, soalnya papasannya cuma di kantin. Wah, kalau begitu, supaya kita bisa lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri, Ibu akan menceritakan sedikit tema yang akan kita angkat di dalam layanan bimbingan kelompok hari ini, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi asertif pada peserta didik kelas 11 yang hadir hari ini. Dan supaya nyambung dengan tema tersebut, Ibu memiliki permainan yang sesuai dengan topik sehingga Ananda mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Dan tentu saja berkaitan dengan tema yang akan Ibu bahas. Permainan ini disebut dengan bercermin. Permainan ini berguna untuk mengungkapkan pesan yang disampaikan dari pergerakan yang akan dilakukan. Apa di antara kalian sudah ada yang tahu permainan ini? Sepertinya belum, Bu. Iya nggak, teman-teman? Saya juga belum pernah dengar, Bu. Begini. Bu, ayo kita mulai, Bu. Ya, begini, Ibu akan memberikan pesan kepada salah seorang dari kalian. Misal Ibu infokan ekspresi kalian jika Ananda sedang menikmati makan mie panas. Dan kepada Ananda yang Ibu tunjuk, maka orang yang Ibu tunjuk harus memperagakan orang yang sedang makan mie yang panas beserta ekspresi yang dikeluarkan. Dan orang pertama yang sudah Ibu tunjuk akan mengungkapkan pesan yang disampaikan dari pergerakan yang akan dilakukan dan memperkenalkan diri atau menyebutkan nama dan begitu seterusnya. Seru, Bu. Menarik banget. Ayo, Bu, kita mulai. Bu. Gas, Bu. Ya. Ayo, Bu, lanjut, Bu. Bu, gimana kalau kita kasih hukuman bagi yang salah mengikuti instruksi, Bu? Wah, boleh juga tuh ide kamu. Gimana anak-anak lainnya? Setuju, Bu. Setuju aja sih, Bu. Oke aja, Bu. Oke, Ibu tunjuk ya yang pertama ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, Bu. Ibu tunjuk yang pertama, Rosida.
Ayo, Kak Ros. Ya, sekarang Rosida, kamu boleh mempraktekkan ekspresi apa nih yang kira-kira kamu ingin tampilkan ke kita-kita. Mana Rosida? Ih, Rosida nyanyi aja. Ayo Kayaknya Rosida, sinyal. semangat. Ayo silakan Rosida. Sinyalnya kali ya, Bu Rosida. Lagi makan. Lagi makan nasi Padang. Bener nggak? Makan mie, makan bakso. Kayaknya Bu. Udah kan? Ya, coba Besar. Rosida, kamu sampaikan kamu lagi makan apa, terus sebutkan nama kamu. Ayo. Apa tuh Rosida jawabannya? Rosida, Nih, mic-nya dibuka. saya pakai Sinyalnya boleh ya. pakai alat nggak, Bu? Boleh pakai alat nggak, Bu? Boleh kalau ada. Ya udah, yuk. Makan mie ayam. Ayo coba. Makan pakai sumpit. Makan sushi, makan Ya. sushi. Kan. Gitu. Udah kasih tahu aja, Rosida. Nih, ini apa coba? Jadi lapar ya. Gitu. Iya. Rosida makan apaan sih? Gitu. Sepertinya kamu lagi makan mie ayam ya, sumpit karena biasa pakai. sedang menggunakan sumpit. Nah, kalau sumpit biasanya buat apa? Makan apa? Gini. Atau mungkin makan di Hokben, Bu. Enggak lah. Oh iya ya, Hokben juga bisa. Hokben pakai sushi. Tapi ekspresi saya lihat dong. Ekspresinya kekenyangan. Masa kekenyangan kayak gini? Ya makannya banyak itu. Gitu. Nih, Aduh, gini loh. saya menyerah deh. Menyerah Rosida. Nah, tiba-tiba gitu. Keren nih, Rosida nggak ketebak. Nggak ketebak ya. Tadi benar, kan ada yang bilang mie, tapi bukan mie ayam. Mie gomak. Bukan mie. Terus kalau kayak gini, mie-nya itu mie-nya itu panas. Jadi makan mie yang Oh, makan mie panas. Makan gitu loh. Ya, terima Iya. kasih ya. Mie-nya kepanasan. Jadi Oh iya. kaget. Pesannya kurang sampai, tapi nggak Iya, apa-apa. Bu. Oke, lanjut ya. Kira-kira Rosida mau nunjuk siapa nih? Tuse mana nih ya? Tuse hilang kayaknya. Oh, Don aja dong. ya boleh dilanjut. Mungkin Andi? Dona. Belum. Andi kira-kira ingin menyampaikan pesan apa? Apa yo? Ngapain? Niup. Ekspresinya apa? Andi, Kenapa, Bu? ekspresinya apa? Nih. Oh, Minum es ya? Minum es. Betul, Ibu. Cemilan. oh. Wah, keren. Keren nih. Berarti Andi bisa menyampaikan komunikasi asertif dengan baik. Terima kasih, Andi. Ya, lanjut. Nur Hafifah. Oke, Bu. Nih, saya makan dikit-dikit ya, Bu. Makan asem ya. Apa garam? Ayo, gimana ya, Bu ya? Oke, kayaknya udah Sin. ketebak ya. Coba yang lain, anak-anak. Lagi makan garam ya, Bu?
Si Iya. Nur Hafifah makan garam kayaknya tuh dia julit-julit. Julit-julit. Bener nggak Nur Iya, Hafifah? betul Kan Ibu. Nur? Betul banget. Kan Nur, bener si Nur. Ketebak lagi. Hebat. Berarti Dan ketebak ya, komunikasinya bagus berarti. Kemudian Mantap. lanjut, Linda coba. Ya, aku ya. Teman-teman tebak ya. Ini aku lagi ngapain. bolong giginya bolong. Lagi foto selfie. Atau lagi ngelus-ngelus. Selfie. Lagi pakai krim. Iya, iya. Itu lagi selfie tuh, Bu. Bu, Miring, Bu udah ngeledek, Bu. Mungkin Selfie. lebih berekspresi kayaknya harusnya. Ya ampun, mana ada orang pakai krim begini, Bu. Lagi gaya foto, Bu. Lagi mikirin ulangan, Bu. Kayaknya tuh si Linda lagi mikirin ulangan. Lagi bengong, Bu, kayaknya. Oh, gigi udah mulai dengan gigi nih Itu udah kayaknya. mulai tuh kelihatan Sakit giginya. gigi ya? Iya, betul. Sakit gigi. Oke, bagus. Berarti Linda bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan bahasa tubuh. Oke, bagus. Lanjut ya. Sekarang dia coba. Bentar, apa ya? Jadi ini kata-katanya banyak ya, satu kalimat. Batuk, dimarahin. Sedih, Iya, Minum, habis putusin pacar. dimarahin, sedih. lihat lagi ya. Itu kayaknya kayak Bu guru yang sebelah ya, lagi marah-marah. Jangan sebut merek. Ya jangan apa, guru sebelah. Guru Dikit prakarya. dikit lagi, Eki. Bu Oh, Arita. Bu guru lagi marahin karena nggak ngerjain tugas prakarya. Ya, benar. Yeay. Dia nggak ngerjain tugas Berarti guru prakarya. prakarya galak ya? Iya, galak. Nggak Ya, bikin. berarti komunikasi nonverbalnya keren. Ya, Keren. Sampai prakaryanya aja ketebak. ya. Lanjut ya. Pengalaman. Dona, coba. Dona, kamu coba. Dona. Paling Ayo, gampang Dona. nih kayaknya. Kita coba tebak ya. Cobain lipstick baru. Aku nggak pernah pakai lipstick sayangnya. Dona Bukan, masih salah. lagi lip sync. Coba lagi, Dona. Gimana Coba deh. lagi? Coba lagi, ekspresi lagi, Dona. Ya gimana, Don? Nah, Oh, Kecapean kali, Don. Ya, habis lari pagi. salah. Lagi kumat asmanya. Kumat asmanya kalau belum gajian. Nggak punya pulsa kali. Iya, Salah ya? salah. Kayaknya kamu habis makan rujak gitu, jadi kayak gitu ekspresinya. Iya, betul. oh Pedas. kepedesan. Oh, kepedesan. Oh, Ya, ya. kepedesan. Kirain Baiklah. asma nggak ada Iya, obat. makan rujak, Bu. Ya, ya. Oke, terakhir ya. Sorry. Ada lagi nanti satu lagi. Arita coba. Saya coba ya, Bu ya. Iya. Pusing. Itu nggak Pusing. mungkin. Mikirin tugas. Muter-muter. Arita pusing Muter-muter. mikirin tugas. Kurang Nggak mungkin tidur ya. kan, Arita? Nggak dapat uang jajan dari orang tua ya, Arita. Mabok kayaknya saya nih. Wah, nggak boleh Kayak ngomong. Arita. Mabok tugas. Maboknya manis. Ngantuk apa kecapean atau apa, Bu? Ngantuk. Arita ngantuk. Ngantuk. Lagi nyetun. Ya, bagus. Ketebak ya, Arita ya. Berarti kamu
sudah pinter mengekspresikan diri. Oke. Yeay. Ya, terakhir nih, tadi tuh saya nggak ada ya. Padahal Ibu tadi pengen panggil Sinyal. yang pertama loh. Ya, karena tuh Sinyalnya, Bu. saya baru masuk lagi. Kira-kira apa nih? Ekspresikan yang bisa kira-kira kamu ingin sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya, maaf ya Bu, soalnya saya terganggu dengan sinyal nih Bu di daerah rumah saya. Pakai Baik Telkomsel teman-teman, dong tuh, saya pakai mengekspres Telkomsel. ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Coba ulang. Coba ulang Gimana lagi. tuh? Tuh saya ulang lagi. Satu ulang lagi ya. Bahasa Tarsan. Awo. Ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Mana? Coba. Nggak bisa ngomong. Happy. Kayaknya lagi diem aja tuh. Kayaknya freeze ya. Gangguan sinyal nih tuh saya nih. Iya, Ya, keluar lagi. hilang-hilang. Bisa dicoba lagi tuh saya. Pedas sekali, Bisa tebak? pedas. Pedas. Atau mau Sinyalnya. artis. Pedesan. Itu bisa. Pedesan. Alah, Panasan. ayo tebak lagi. Kepanasan juga. Ayo tebak Semangat panas. lagi. Kepanasan. Sakit gigi. Sakit Sedikit gigi. lagi, sedikit lagi. Coba Sedikit ulangin lagi tuh, saya ulangin lagi. Panas. Lino makan es batu. Makan es. Kayaknya lagi ketawa Ya, terbahak-bahak. betul. Apa tuh? Es batu. Es batu Kedinginan dimakan. makan es batu, Bu. Oke. Batu dimakan. Es batu dimakan. Nasi goreng sarapan dari mama dimakan tuh. Kayaknya Se. kalau makan es batu tuh kan harus ada effort ya tuh Se. Jadi gitu dong tuh Se ekspresinya. Iya kurang ya Bu ya. Untung saya bisa nebak. Oke, baiklah anak-anak, semuanya hebat ya. Tidak ada yang salah sih sebenarnya dengan ekspresi yang Bu. dikeluarkan. Masing-masing telah mengungkapkan komunikasi dengan baik dan mengungkapkan pesan yang disampaikan dari pergerakan yang tadi Ananda sudah lakukan. Jadi sekian ya tahap perkenalan kita pada siang hari ini. Jadi anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu kita ini kan pertemuannya untuk minggu ini tentang bimbingan kelompok. Jadi apa itu bimbingan kelompok? Atau kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu. Belum tahu Bu. Tahu tuh Bu, Saya apa juga ya? belum tahu. Oke. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang disebut dengan bimbingan? Rosida paham tuh Bu Rosida. Oh iya, Kayaknya Rosida sudah menguasai itu. coba Rosida. Wajahnya serius soalnya Bu dia, Bu. Ya Rosida. Rosida keluar. Ada Rosida. Kalau nggak saya aja deh Bu. Iya boleh Andi, coba. Menurut saya bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya Bu. Gimana Bu? Bener nggak? Oke, sebentar. Belum membenarkan ya. Dona, coba Dona. Oh iya. Belum tahu juga, Bu. Oke. Ya, Andi. Kenapa Jadi Bu? benar apa yang dikatakan kamu barusan, bahwa bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Jadi pemberi bimbingan biasa disebut sebagai konselor, dan yang menerima bimbingan disebut sebagai konseli, untuk membantu mengenali dirinya baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan Bu. Iya, baik Nur. Jadi kalau menurut saya nih ya Bu ya, bimbingan itu selain itu bimbingan juga bertujuan ya Bu, agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Betul tidak Bu? Ya, tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan
yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Bu. Paham, Bu? Ya, Oh, oke. begitu, Bu. Ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Saya, Tuse? Bu, Ya. menurut saya kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang tujuannya sama. Saya juga mau jawab, Bu. Ya, Linda. Kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar kelompok itu, Bu. Benar nggak, Bu? Bu. Iya. Dia? Oh, jadi begitu ya, Bu. Dia Saya, jangan Bu, bingung menurut dia. saya, Bu. Maaf Bu, sinyal saya kurang bagus. Oh ya, gimana Dona? Kalau menurut saya, Bu, kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama, Bu. Ya, bagus Dona ya. Mungkin Rosida, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Saya aja deh, Bu. Ya, Andi. Silakan. Kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, Bu. Terus memiliki tujuan yang sama dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Gimana, Bu? Bagus sekali. Ya, terima kasih Andi. Ya, jadi gini ya teman-teman semuanya. Jadi apa yang sudah disampaikan semuanya bagus ya. Jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Jadi begitu ya, Bu. Jadi bimbingan kelompok itu apa ya, Bu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa sekarang kalian sudah paham ya apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok? Ya, Bu. Ya, Nur. Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Ya kan, Bu? Ya, betul. Tuse? Mau mencoba menjawab? Saya dulu kali, Bu ya. Oh ya, boleh Linda. Tadi yang dikatakan sama Nur Hafifah, saya setuju, Bu. Terus saya mau nambahin juga sedikit, tujuan bimbingan kelompok itu juga agar kita dapat bersikap tenggang rasa dan menghargai orang lain, Bu. Gitu, Bu. Ya, bagus Linda. Ada yang mau menambahkan? Itu sudah bergabung? Bu. Saya, Bu. Iya, iya. Sebentar, Bu. Tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antar teman di dalam kelompok, Bu. Ya, bagus sekali ya, Ananda sekalian. Oke, semuanya tepuk tangan pakai reaction. Bentar, Bu. Bisa? Bu, saya mau kasih love juga ya, Bu. Boleh. Oke. Ibunya iseng emang. Oke, lanjut ya. Jadi,
kalian semua sudah sangat paham ya, dan pengertian apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan kali ini, kita akan menggunakan topik tugas. Jadi, Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini. Yang kelima, tujuan lainnya adalah mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Oke, setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Cukup Sudah. paham, Bu. Oke, ya. Sudah. Ya. Bu. Ya, perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Oh, jadi bimbingan kelompok ini sifatnya rahasia ya, Bu? Iya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini, agar tidak menjadi pembicaraan umum. Oh, beres, Bu. Hehehe. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini, layanan bimbingan kelompok akan menggunakan teknik sosiodrama. Teknik psikodrama. Teknik psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan agar setiap individu dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya, dan manfaat dari teknik psikodrama ini antara lain dapat melepaskan emosi-emosi negatif dan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Nah, sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan teknik-teknik di dalam psikodrama. Teknik yang pertama disebut sebagai creative imagery. Kegiatan kreatif yang merupakan teknik pemanasan untuk mengundang peserta psikodrama membayangkan adegan dan objek yang menyenangkan dan netral. Yang kedua, teknik berbicara sendiri. Teknik berbicara sendiri atau sosiologi yaitu teknik yang melibatkan protagonis menyajikan suatu monolog tentang situasi dirinya. Yang ketiga, the magic shop, yaitu merupakan teknik pemanasan yang berguna bagi protagonis yang tidak dapat memutuskan atau ragu tentang nilai dari tujuan mereka. Yang keempat adalah sculpting, yaitu dapat terlihat dalam contoh sebagai berikut. Jadi, anggota kelompok menggunakan metode nonverbal untuk menyusun orang lain di dalam kelompok, layaknya suatu organisasi konfigurasi orang-orang yang berarti seperti anggota-anggota keluarga, pegawai kantor, atau teman sebaya. Yang kelima adalah monodrama. Teknik ini merupakan bentuk dari inti terapi Gestalt. Dalam teknik ini, protagonis memainkan semua bagian peranan atau tidak menggunakan perasaan pembantu. Yang keenam, namanya the double atau multiple double teknik, yaitu teknik double merupakan suatu teknik yang sangat penting dalam psikodrama. Yang ketujuh namanya role reversal, yaitu dalam teknik ini protagonis memindahkan peran dengan orang lain di pentas dan memainkan bagian orang tersebut. Yang terakhir adalah teknik cermin.
yaitu dalam aktivitas ini protagonis memperhatikan dari luar pentas, sementara cermin ego membantu memantulkan kata-kata, gerak tubuh, dan postur protagonis. Nah, dan yang sudah Ibu informasikan di awal, topik yang akan kita bahas di dalam layanan bimbingan kelompok hari ini adalah tentang bagaimana kita belajar berkomunikasi asertif. Yang kita gunakan adalah yang ke-7, yaitu role reservoir. Jadi, anak-anak semuanya berperan menjadi orang lain di atas pentas. Seperti itu ya. Kemudian, sebelumnya Ibu jelaskan juga terlebih dahulu, komunikasi ini sangatlah penting untuk mengungkapkan segala sesuatu yang kita rasakan, seperti pada kegiatan ice breaking tadi di awal. Masing-masing Ananda sudah mencontohkan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi sendiri ada 3 jenis, yaitu yang tanpa sadar kita lakukan, yaitu komunikasi asertif, komunikasi pasif, dan komunikasi agresif. Yang pertama, komunikasi asertif merupakan pola komunikasi yang mampu menyampaikan pendapat secara lugas kepada orang lain, namun tidak melukai atau menyinggung secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, komunikasi agresif merupakan pola komunikasi yang menyampaikan pesan secara lugas, namun menyinggung orang lain secara verbal maupun nonverbal. Dan yang terakhir, komunikasi pasif merupakan pola komunikasi yang tidak mempunyai umpan balik yang maksimal, sehingga proses komunikasi seringkali tidak efektif. Karena topik tugas, maka Ibu yang menentukan apa yang akan dibahas di dalam kelompok. Nah, mengapa kita harus bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya? Melalui dinamika kelompok, kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi dan pengalaman mengenai topik hari ini. Bagaimana? Apakah Ananda sudah paham tentang teknik psikodrama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih penjelasannya. Paham, Bu. Oke. Oke, sorry ya, Ibu dapat WA dari kepala sekolah. Ya, oke. Tadi sudah besok libur paham ya, Bu? ya tentang tentang teknik psikodrama. Sudah ya? Ya. Ya, paham, Bu. Saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan topik ini. Apa kalian sudah siap semua untuk memulai teknik psikodrama ini? Siap, Bu. Antusias banget dah pokoknya. The best. Ayo, Bu. Ya, berdasarkan informasi ya. Juga semangat, Bu. Ya, jadi Ibu tuh ketemu sama wali kelasnya Andi loh kemarin. Jadi berdasarkan informasi dari guru dan wali kelas, kalian semua yang hadir hari ini, kalian sering mengalami kegugupan. Ketika sedang berada di depan orang banyak, misalnya ketika kalian berbicara di depan kelas, ditanya oleh guru di hadapan teman-teman, atau dimintai pendapat saat diskusi. Bagaimana kalau kita mencoba berlatih untuk mengurangi rasa gugup tersebut? Karena penting bagi kita bisa tampil berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain peran di mana hal ini dapat bermanfaat untuk mereduksi kegugupan kalian yang ada pada diri kalian. Tema yang Ibu berikan adalah tentang lingkungan. Jadi, coba Nur Hafifah berperan sebagai guru, dan Tuse sebagai siswa pertama, Linda sebagai guru berikutnya, Linda sebagai guru yang ketiga, tetapi Ibu juga ingin kalian semua dapat merasakan peran sebagai seorang guru. Di sini Ibu hanya mengamati dan mungkin sedikit akan memberikan komentar ketika kalian bermain peran. Ya, jadi Ibu tuh berperan sebagai sutradara. Oke. Jadi untuk kegiatan kali ini kita akan adakan dalam 2 kali pertemuan ya. Hari ini dan minggu depan kita akan bertemu kembali masih dengan pembahasan yang sama, namun dalam pertemuan minggu depan kita lebih ke arah sharing atau diskusi.
Hari ini secara spontan aja kita berperan menjadi orang lain. Ananda harus benar-benar menjiwai peran itu. Oke ya. Saya berperan jadi apa? Nanti dia juga jadi guru ya. Nanti ada tuh perannya. Oke. Nanti Ibu tunjuk. Sekarang kita langsung mulai saja ya. Sebelum Ibu bertanya, mengapa kita perlu belajar komunikasi dengan baik? Izin menjawab Arita? ya, Bu. Izin menjawab. Kalau berkomunikasi itu sangatlah penting kalau menurut saya ya, Bu. Karena itu bisa mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Itu, Bu. Kalau menurut saya jawabannya. Ya, tepat sekali. Apakah ada yang ingin ikut menanggapi? Dona mungkin? Ya Bu, menurut saya Bu, manfaat yang paling penting yang dapat dirasakan, kita bisa mengutarakan perbedaan pendapat, Bu. Saya juga Bu mau menanggapi. Iya, Linda. Kalau menurut saya, bila tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengakibatkan takut berpendapat, Bu. Tidak berani bertanya, apalagi menjawab. Apalagi kalau misalnya kalau di kelas, guru melemparkan pertanyaan, kita pasti nggak berani jawab. Padahal kita tahu jawabannya. Nah, itu karena komunikasi kita itu tidak baik, Bu. Ya, tanggapannya bagus ya. Apakah ada yang lain? Dia mungkin? Ya, saya mau coba, Bu. Kalau menurut saya sih, dengan berani berbicara itu, kita bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu, Bu. Jadi apa yang kita sampaikan, teman-teman bisa memahami. Karena kan memang biasanya kalau misalkan kita ngomong di depan itu, kadang-kadang awalnya apa yang pengen kita omongin, tiba-tiba jadi blank gitu. Jadi deg-degan, terus juga kadang-kadang jadi bingung apa yang mau diucapkan. Nah, dengan berarti ini mudah-mudahan nanti kita bisa jadi lebih berani. Ya, berarti tepat sekali ya kalau Ibu mengangkat tema ini ke kalian semuanya. Ya Bu, saya juga ikut senang. Mudah-mudahan besok kalau disuruh maju ke depan atau berpidato, jadi lebih berani lagi. Benar, Bu. Saya salah satu orang yang tidak mampu meluapkan rasa marah. Saya cenderung menahan rasa kesal sendiri dan cenderung menjadi stres gitu, Bu, ujung-ujungnya. Ya, baiklah Ibu mau kasih lihat sesuatu nih, sebuah video sih, nggak lama. Sebentar ya, Ibu share screen-nya. Oke, Bu. Annyeonghaseyo, halo, ni hao, sawadika, bonjour, konnichiwa. Balik lagi sama kita untuk lanjut belajar cara asertif. Nah, semalam kita sudah belajar kenapa sih kalau berkomunikasi sama orang lain itu perlu memiliki mindset. Tujuan sama orang lain itu perlu memiliki mindset adalah agar orang tersebut dapat mengerti apa yang kita katakan. Tapi itu saja tidak cukup loh. Ada hal lain yang harus dilakukan untuk bisa menjadi asertif. Kenapa? Kalau cuma punya mindset ingin orang lain mengerti itu tidak cukup. Terkadang walaupun kita sudah menyampaikan pendapat, tapi dilakukan dengan cara yang kurang baik. Hal tersebut dapat membuat lawan bicara kita tersinggung dan tidak mau menerima informasi yang kita berikan. Contohnya, ketika kita sedang marah, kita ingin orang lain mengerti bahwa kita sedang marah. Akan tetapi, kadang kita komunikasinya dengan cara yang salah, misalnya seperti berteriak dan membentak, sehingga orang lain yang kita ajak bicara juga bisa jadi marah. Lalu, apa yang harus dilakukan supaya orang lain memahami apa yang kita bicarakan ya? Jawabannya adalah dengan menghargai lawan bicara kita. Berkomunikasi dengan tetap menghargai lawan bicara adalah tempatkannya orang lain setara dengan diri kita. Ketika kita berbicara, pastikan kita tidak merendahkannya. Hal ini bertujuan agar lawan bicara kita tidak merasa terancam. Selanjutnya, pastikan ketika kita berbicara, kita menjaga kontak mata dan intonasi bicara kita, agar lawan bicara kita merasa dihargai.
dan dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik. Terakhir, terdapat formula untuk menyampaikan pendapat kita. Formula ini disebut dengan IQ. Formula ini adalah saya plus ucapan yang hati kalian rasakan ditambah dengan ungkapan perilaku yang tidak mengganggu. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke contoh berikut. Coba bandingkan dua kalimat. Kamu itu kok posesif banget sih? Ya, aku gak suka kalau kamu ngelarang aku, padahal cuma pergi sama teman-temanku. Kira-kira menurut kalian, kalimat mana sih yang menurut kalian lebih menyenangkan? Seringkali ketika kita berkomunikasi, kita langsung bicara dari orang tersebut. Hasilnya, kalau misalnya kita suka berkomunikasi dan tidak berbicara, oleh saat itu, dalam berkomunikasi, oke guys, sudah di penghujung video. Gimana video kedua ini? Lebih memperjelas kalian tentang asertif kan? Pastinya kalian akan menerapkan trik jawaban kalian. Jadi kesimpulan dari skrip video yang sudah kalian tonton adalah menjadi asertif hanya membutuhkan 2 poin penting saja, yaitu yang pertama, memiliki mindset tujuan agar yang besar kita dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kata-katanya harus efektif ya, jangan bertele-tele. Yang kedua, ketika kalian berpendapat, jangan lupa untuk mengutamakan kesopanan ya, agar apa yang kita ucapkan tidak menyakiti lawan bicara kita. Jadi sudah pada tahu kan rumusnya? Terima kasih banyak ya guys sudah mengikuti video edukasi ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih guys. Bu Sally, saya izin ke kamar mandi boleh? Yeay, tepuk tangan. Ya, itu videonya ya, walaupun suaranya juga kecil sekali, tapi Ibu harap dengan gambar komunikasinya sampai ya ke kalian semuanya. Jadi, apakah pesan video yang baru saja kalian lihat dari video yang Ibu putar tadi? Nur Hafifah? Kalau menurut saya, Bu, ketika Bu, kita saya izin ke sulit kamar mandi mengungkapkan, sebentar ya. kalau menurut saya, Bu, ya, ketika kita sulit mengungkapkan sesuatu ya, Bu, ya, jadinya susah gitu, Bu, komunikasinya. Tapi ketika kita mengungkapkan sesuatu juga, kita takut ada konflik gitu, Bu. Kayak gitu, Bu. Ya, Linda? Ya, kalau menurut saya, Bu, tadi itu menggambarkan seseorang yang tidak percaya diri mengungkapkan suatu hal yang ada dalam pikirannya. Mirip-mirip sama saya sih, Bu. Ya, pernahkah kalian merasa sulit mengutarakan sesuatu hal yang akhirnya timbul rasa gugup dan tidak percaya diri? Pernah, Bu, pernah. Ya, Rosida pernah? Di-unmute dulu, Saya juga Rosida. pernah, Bu. Saya juga pernah, Bu. Oh iya, Andi. Pernah ya? Banget, Bu. Ketika Iya, Bu, kapan? saya pernah. Iya, ketika kapan tuh, Andi? Saya juga pernah, Bu. Iya, saya diminta untuk berbicara di depan kelas, Bu, waktu itu. Namun saya cenderung lebih banyak diam dan tidak percaya diri, malah gitu. Kalau saya tremor, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Di sini Ibu mengajak kalian untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Jadi tema yang Ibu angkat tadi kan tentang lingkungan ya. Strategi komunikasi ini bisa berbeda di setiap orang, karena kebutuhannya pun pasti berbeda. Namun secara konsep ada teori dan formula yang bisa diterapkan oleh semua orang, termasuk kalian. Dalam teknik psikodrama ini, Ibu minta Ananda berperan jadi guru ya. Oke? Jadi kalian berdiskusi dulu, mungkin tadi kan temanya tentang lingkungan, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit, habis itu nanti kalian berperan sebagai seorang guru, nanti yang pertama Tuse, berikutnya nanti ada lanjutannya nanti Ibu yang akan informasikan ya. Siap ya Tuse ya? Ibu kasih waktu 5 menit. Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Anak-anak, Bu. kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan terawat. Dan kita juga dilarang membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Iya, Ya kan seperti di musim hujan seperti sekarang ini. Iya, Bu. Bu. Benar. Musim hujan, banjir. Bagaimana tanggapan yang lainnya? Coba menurut kamu, Nur Afifah? iya Bu. Sekarang kita memang harus menjaga lingkungan sih Bu, agar terbebas dari berbagai penyakit. Ya nggak Bu? Ya, bagus. Wah, Ananda Tuse sudah cukup bagus. Silakan bergantian. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuse. Yeay. Bagus banget. Ya, bagaimana Tuse setelah tadi berperan sebagai seorang guru? Duh, deg-degan Bu, rasanya deg-degan banget. Ya, kan itu baru belajar ya. Nanti juga sudah sering, mulai terbiasa. Tapi tadi Ibu lihat Tuse sudah cukup bagus. Nah, sekarang coba nih dia bertukar peran dengan Tuse. Sekarang dia mencoba berbicara di depan teman-teman sebagai guru. Bisa ya? Saya, Bu. Jangan saya dong, Bu. Ya, temanya sama seperti yang tadi tentang lingkungan. Bagaimana? Ayo, kamu pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap dia? Bicara apa ya, Bu? Ayo, dia pasti bisa. Ayo semangat, bisa. Iya. Iya deh, Bu. Saya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui, Bandung kan dikenal sebagai kota kembang sejuk dan asri. Namun sekarang Bandung sudah menjadi kota yang penuh dengan sampah. Begitu juga dengan beberapa kota yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai warga harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita. Wah, tuh bagus dia. Ya, sudah cukup bagus ya. Ayo, tepuk tangan buat dia. Yeay, bagus banget. Keren. Emot. Aku kasih Keren. emot. Ikon. Aku juga mau kasih emot. Aku mau kasih emot. Keren. Emot ini. Ya, setelah tadi bertukar peran dengan Tuse, bagaimana perasaanmu dia? Awalnya saya kaget, Bu, karena tiba-tiba disuruh berbicara. Tapi setelah itu saya sedikit berani sih berbicara di depan kelas meskipun belum lancar dan agak bingung mau ngomong apa. Ya, tidak apa-apa ya. Penampilan kamu tadi sudah cukup bagus. Memang perlu waktu dan latihan yang cukup sering untuk bisa berbicara lancar di hadapan orang banyak. Nah, Ibu yakin kamu pasti bisa ya dia. Oke, sekarang berikutnya giliran Nur Hafifah ya, yang berperan sebagai guru. Wah, kayaknya jangan saya deh, Bu. Ayo dicoba, kamu pasti bisa. Aduh, Bu, saya belum bisa nih. Yang lain aja ya, Bu. Nah, kamu kan tadi sudah lihat ya teman-temanmu sebelumnya. Sekarang coba dilatih. Ibu akan membantu apabila kamu ada kesulitan. Oke deh, Bu. Saya coba ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ini sering kita mendengar bencana alam, terutama banjir. Setelah ditelusuri, akibatnya karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai. Tentunya hal ini dapat berakibat banjir. Nah, itu bisa ya. Bagus sekali. Ada bagus-bagus ya, Bu, ternyata.
Kita bisa Berbakat, gugup banget, Bu. Baiklah, berikutnya coba kamu Rosida. Ayo, dari tadi suaranya kecil sekali Bu dengar. Iya, sinyalnya jelek, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf ya kalau nanti sinyal Ibu bisa didengar suara Ibu. Rosida pakai contekan. Siang suaranya. Bagaimana tanggapan kalian dengan penemuan pohon secara ilegal? Apakah itu mencari lingkungan kita? Tentu saja, Bu. Tentu saja, Bu. Tanya, Bu. Benar sekali. Tentunya penebangan pohon secara ilegal tidak diperbolehkan. Tapi dengan sistem penebangan pohon kembali atau reboisasi lingkungan akan terjaga dan mengurangi longsor di beberapa tempat. Wah, bagus. Ya, bagus sekali Rosida. Tadi ada tanya jawab juga ya, Ibu dengar. Baiklah, berikutnya sekarang giliran Dona nih yang berperan sebagai guru. Ya, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Sekarang, pernahkah anak-anak mendengar tentang pemanasan global akibat efek rumah kaca? Nah, Bu. Pernah, Bu. Nah, efek rumah kaca apabila dibatasi dapat berdampak pada perubahan suhu udara di suatu tempat dan sangat mengganggu lingkungan. Bisa saja bila di beberapa tahun berikutnya, es di kutub utara dan selatan mencair dan berdampak ke beberapa pulau dan akan tenggelam. Tentu saja ini merupakan efek yang sangat serius ya. Wah, bagus Dona. Bagus, bagus. Sekarang siapa lagi ya yang belum ya? Arita? Saya bingung, Bu. Mau bicara apa lagi? Udah banyak teman-teman semuanya. Ya, apa saja yang bisa kamu ungkapkan tentang lingkungan, Arita? Ya udah, saya coba ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan yaitu adalah dengan menghemat penggunaan listrik. Jadi apabila di rumah kita ada peralatan elektronik yang tidak terpakai, ya sebaiknya dimatikan saja supaya kita lebih menghemat listrik dan ini tentunya sangat bermanfaat buat kita dan keluarga kita. Gitu, Bu. Ya, bagus Arita. Terima kasih ya. Ya, tadi sempat saya ragu, Bu, soalnya belum pernah mencoba jadi guru. Ya, tidak apa-apa. Penampilan kamu tadi sudah sangat bagus ya, Arita ya. Memang perlu ini ya, perlu waktu ya dan latihan yang cukup sering untuk bisa berbicara dengan lancar di hadapan orang banyak. Terakhir, Ibu mau mendengar Andi. Coba Andi, kamu bisa jadi guru? Nggak bisa, Bu. Skip aja deh, Bu. Kamu cocoknya jadi guru apa ya, Andi? Coba guru olahraga, coba. Ya, Terserah, olahraga, bebas Bu. ya apa aja. Jadi guru Maaf, kesenian, aku nggak Bu. bisa. Bayang katanya dia, Bu. Oke, baik-baik. Ananda sekalian, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup baik ya. Ibu rasa kalian sudah sangat berani untuk tampil berbicara di depan teman-teman kalian. Minggu depan kita bahas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, apakah di antara Ananda ada yang bersedia untuk menutup kegiatan ini di dalam doa? Karena waktunya juga sudah habis ya untuk kelas Ibu. Ada yang bersedia? Bu, bersedia, Bu. Ya, boleh dia. Ya. Baiklah, teman-teman.
sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda semuanya, Ibu mohon izin pamit ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini, siapa yang mau memimpin di dalam doa? Linda aja ya. Boleh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita kegiatan hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Linda. Dari pertemuan kita beberapa hari yang lalu, Ibu mau bertanya nih ke kalian Ananda semuanya, dapatkah dari kegiatan bermain peran kemarin itu, apa yang kalian dapatkan? Coba menurut Nur Hafifah. Komunikasi asertif, Bu, sangat penting dalam hubungan pertemanan. Oke. Tuse? Tuse mana? Tuse lagi ke toilet kali, Bu. Aku aja, Bu. Ya, boleh Andi. Meningkatkan hubungan melalui komunikasi antar individu pada proses belajar dan mengurangi kesalahpahaman. Gimana, Bu? Oh ya, oke, boleh. Linda? Iya, Bu. Kalau saya pribadi, saya jadi bisa mengawali pembicaraan, Bu. Jadi nggak ikut gitu, Bu. Ya, tampaknya kalian sudah bisa mengurangi sedikit demi sedikit kegugupan ya ketika berbicara di depan orang banyak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, amin. Ya, Bu. Ya, hakikatnya kita semua merupakan makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi asertif sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Nah, manusia itu kan harus berkomunikasi ya dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia diperoleh dengan berkomunikasi. Jadi, komunikasi yang baik adalah komunikasi secara asertif. Keterampilan komunikasi asertif merupakan cara komunikasi secara singkat, jelas, terbuka, jujur, sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghargai, memberi umpan yang membangun, mampu menghadapi taktik manipulatif secara positif, menangani konflik secara positif, dan efektif menyatakan tidak tanpa menyinggung. Wah, berarti selama ini saya masih belum bisa berkomunikasi secara asertif ya, Bu. Saya akan coba deh, Bu, biar lebih baik lagi. Ya, oke dia. Apa saja aspek-aspek komunikasi asertif itu? Nah, Ibu akan jelaskan ke kalian. Ada 8 kira-kira aspek komunikasi asertif. Yang pertama merupakan kemampuan untuk mengatakan tidak. Yang kedua merupakan lamanya waktu dalam berbicara. Individu yang asertif menunjukkan waktu berbicara itu lama. Jadi ada waktu di mana kalian harus berbicara. Jadi jangan asal bunyi seperti itu mungkin ya penjelasannya. Yang ketiga, ada kejelasan dalam mengeluarkan suara. Jadi kalau misalkan sedang berkomunikasi, kalau bisa suaranya harus
jelas, jangan bisik-bisik, nanti lawan bicaranya tidak akan memahami apa yang kalian ungkapkan. Yang keempat, merupakan kemampuan memberikan saran dan mengeluarkan perasaan sesuai dengan keadaan. Jadi kalau misalkan sedang marah, usahakan kalian harus diam dulu, baru ketika sudah tenang, kalian boleh lanjutkan berbicara. Jadi jangan berbicara dalam keadaan marah seperti itu. Kemudian yang kelima merupakan kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, ini tuh tadi kaitannya sama yang nomor 4. Mungkin kalian sedang sedih. Nah, kalau sedang sedih, kalian harus bisa berbicara dengan jelas. Jangan kalau lagi sedih, kamu kenapa? Nggak tahu. Nah, yang kayak gitu tuh kadang-kadang pesannya tidak sampai seperti itu ya. Jadi harus bisa mengelola emosi dengan baik. Yang keenam adalah merespon perkataan orang lain. Individu yang asertif merespon dengan baik ya pembicaraan orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang lain sedang berbicara, karena kita sudah mengetahui kemampuan komunikasi asertif, kita harus bisa menunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Jadi kalau masih ada yang suka motong-motong pembicaraan, berarti dia belum paham komunikasi asertif dengan baik. Yang ketujuh yaitu kemampuan untuk memandang lawan bicara atau orang lain yang dijumpai. Terkadang kita suka lupa ya, kalau kita ngomong di rumah, itu kita samakan ketika kita ngomong sama teman. Misalkan ketika ibu kalian memanggil, misalkan, Linda, kamu ke sini. Apa sih, Bu? Ntar dong. Nah, yang seperti itu yang harus kita pelajari. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan lihat lawan bicara kita itu siapa. Yang terakhir yaitu memperlihatkan ekspresi yang sesuai dengan perasaan yang dialami. Ini sebenarnya kaitannya sama yang nomor 3 dan 4 ya. Jadi kita harus bisa berekspresi dengan baik bagaimana ketika kita harus berbicara. Jadi baiklah anak-anak sekalian, dari apa yang telah kita diskusikan, banyak yang sudah kita pelajari ya. Mulai dari bagaimana komunikasi asertif itu, tentunya semua yang sudah Ibu sampaikan bisa kita lakukan. Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, Bu. Ya, komunikasi asertif bermanfaat dalam setiap kehidupan, di lingkungan pribadi sosial, belajar, dan karir. Apalagi Ananda sekalian sudah mempersiapkan kelulusan di tahun depan ya. Ya, Bu. Saya akan mencoba untuk belajar komunikasi dengan baik. Apalagi saya memiliki masalah dalam berkomunikasi, Bu. Ya, baiklah anak-anak semuanya, dalam pertemuan sebelumnya sebagai hasil evaluasi dari yang kita bahas di dalam kelompok, kembali Ibu menjelaskan manfaat secara umum komunikasi asertif itu adalah meningkatkan kepercayaan diri dan membantu individu untuk fokus ya. Nah, anak-anak semuanya dari hasil pertemuan minggu lalu, di mana kalian sudah bermain peran menjadi seorang guru, masing-masing dari kalian pasti sudah memahami bagaimana tampil berbicara di depan orang banyak ya. Ya. Kira-kira hal apa nih yang bisa kita pelajari Nur Afifah dari pertemuan minggu lalu? Iya, Bu, yang tadi komunikasi asertif ya, Bu, yang sangat penting dalam hubungan pertemanan nih, Bu. Terus juga dengan belajar komunikasi antar teman lain, mengajarkan kita lebih percaya diri, Bu. Iya nggak, Bu? Ya, Tuse? Oh, Tuse juga nggak bisa ya, kayaknya sinyal nih. Rosida? Sama ya. Andi, coba Andi. Atau Linda mungkin? Kayaknya dari tadi Linda pengen ngomong nih. Di-unmute, Linda. Ya. Bagaimana, Bu, tadi, Bu? Hal apa yang sudah kita dapat pelajari ya, Bu, ya? Kalau menurut saya itu, dengan belajar komunikasi, kita bisa lebih percaya diri, Bu. Bisa meningkatkan hubungan melalui komunikasi antar individu juga. Terus, kalau komunikasinya baik, kan otomatis mengurangi kesalahpahaman, Bu. Yang terakhir, dapat meningkatkan sikap percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Dan dalam mengekspresikan diri sendiri, Bu.
Ya, terima kasih ya Linda ya. Mungkin Arita ingin menambahkan sedikit. Saya ingin menambahkan sedikit ya Bu, bahwa dengan komunikasi asertif itu kita bisa lebih rileks ketika bicara dengan orang banyak ya Bu, tidak gugup, terus jadi kita bisa mengatasi situasi dengan baik dengan komunikasi asertif itu. Itu Bu jawaban saya. Ya, ya bagus Arita. Sekarang coba nih dari teman-teman semuanya menyampaikan BMB 3 dari kegiatan teknik psikodrama kali ini. Sudah tahu kan BMB 3? Sudah tahu, Bu. Ya, Linda. Ya. Kalau menurut saya BMB 3 itu kan berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi, saya merasa senang dan bersemangat karena diingatkan kembali untuk bisa berkomunikasi asertif antar teman. Mungkin juga dapat meluas kepada orang-orang lain di sekitar saya, misalnya pada orang tua, guru, dan tetangga. Ya, Donna mungkin? Ya Bu, kalau menurut saya mau mengajak orang-orang sekitar saya supaya dapat menjalankan komunikasi asertif sehingga hubungan interpersonal semakin baik Bu, supaya orang bisa saling memahami. Ya, baiklah anak-anak semuanya, semua tanggapannya bagus ya dan sudah memahami mengenai komunikasi asertif, terutama dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Jadi contoh konkretnya yaitu hubungan antar teman. Kiranya sampai di sini dulu ya pembahasan topik kali ini, karena waktu pun sudah habis. Ibu harapkan Ananda semua dapat memahami dan menjadikan semua ini sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semuanya. Ibu berharap diskusi-diskusi seperti ini jangan cukup sampai di sini saja. Kalau ada waktu dan kesempatan, kita bisa saling bertukar pendapat. Terima Baik, kasih Ibu. ya Bu. Terima kasih. Jadi dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya sudah mengerti dan paham tentang bagaimana mengelola waktu dengan baik. Saya juga berterima kasih Bu, karena mendapatkan kesempatan untuk bisa terlibat di dalam diskusi kita hari ini. Baiklah, Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas ya semuanya, sudah cukup dimengerti, jelas dan lengkap. Jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi ya. Jadi ini sudah pertemuan terakhir tentang teknik psikodrama dengan topik meningkatkan komunikasi asertif. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan ada yang masih belum jelas, nanti bisa datang ke ruangan Ibu ya. Iya benar Bu. Kalau kami mengalami kesulitan, Ibu mau kan ya Bu bantu kami untuk latihan Bu. kembali supaya kita bisa lebih percaya diri lagi. Iya Bu, benar. Bisa kan Bu? Kita bisa ngomongin Ibu. Oh iya, dengan senang hati ya, Ibu bisa membantu kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita tutup di dalam doa, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, kali ini Ibu yang pimpin aja ya. Kita mulai di dalam doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, Ibu mohon Foto izin dulu kami. Bu, foto. Oh ya, boleh ya. Bentar, sebelum Ibu pamit, nyalain lampu. Udah dipoto Bu. Nyalain lampu. Hah? Udah ya? Tunggu ya. Udah dikirim ke grup. Tadi siapa yang foto? Novita ya? Oke, Ibu foto dulu ya. 1, 2. Ya bebas apa jangan Bu? Hah? Begini ya. 1, 2. Sarang beo ya Bu. 3. Oke. Sudah.
Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. Bye. Ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, Bu. Ya, Semoga Ibu sehat-sehat, izin. Bu. Ya, terima kasih. Ibu izin pamit ya. Iya, Bu. Bye.